Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi kita di Kemuning Galeri. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita masih akan membahas Google Classroom. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tips dan trik menggunakan Google Classroom. Oke, pantengin terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masuk ke Google Classroom, kita mesti buka browser kita dulu. Seperti biasa, kita pakai Google Chrome ya. Ini dibesarkan saja, kemudian pilih akun. Terus kita masuk ke kelas kita. Classroom. Nah, ini dia kelas kita. Kita cuma ada satu kelas. Oke, kita mulai ya. Tips dan trik yang pertama, menghapus kelas. Menghapus atau mengarsipkan kelas. Ini kita punya satu kelas. Misalnya kelas ini kita udah nggak mau pakai lagi nih. Terus ini mau kita hapus gitu ya. Jadi sebelum dihapus, kelas ini akan diarsipkan dulu. Caranya, kita klik titik 3 ini, kemudian klik arsip. Arsip lagi. Kita tunggu Google Classroom-nya mengarsipkan. Nah, karena tadi cuma ada satu kelas, maka di sini sekarang kelas kita kosong ya. Kemudian kelas yang tadi itu akan dipindahkan ke sini, kelas yang diarsipkan. Nah, ini dia kelas kita yang tadi. Bila teman-teman ingin menghapusnya secara permanen, ini nggak dipakai lagi nih, nggak mungkin akan muncul lagi gitu ya. Kita tinggal klik di sini saja, titik 3 ini, kemudian klik hapus. Maka kelas ini akan terhapus secara permanen. Tapi kalau misalnya kita tadi sudah arsipkan, kemudian kelas ini ternyata masih akan dipakai ulang gitu, kita tinggal klik pulihkan. Klik lagi pulihkan. Kita tunggu. Nah, kelas yang diarsipkan sudah kosong. Nah, kemana kelas yang sudah dipulihkan tadi? Akan kembali ke halaman awal lagi. Oke ya, tadi kelasnya sebelum dihapus permanen, diarsipkan dulu. Dari arsip ini nanti baru kita tentukan apakah akan dihapus permanen atau akan digunakan kembali. Kita ulang sedikit. Hapus permanen, kembalikan. Baik, itu tips dan trik yang pertama. Nah, tips dan trik yang kedua adalah mengganti gambar kelas. Gambar kelas yang mana sih? Kita buka dulu kelasnya. Gambar kelas itu yang ini ya. Kalau kita membuat kelas baru, kalau kita membuat kelas baru, misalnya ini, ini kebetulan kelas yang ada ini sudah diganti, gambar kelasnya sudah diganti ya. Nah, kalau kita membuat kelas baru, maka standarnya, default-nya seperti ini. Ya, gambar kelas itu yang ini. Untuk mengganti gambar kelas ini, caranya adalah ada dua macam. Kalau teman-teman ingin memasukkan gambar dari tema yang ada, kita tinggal klik pilih tema. Ini teman-teman akan dibawa ke gambar-gambar yang disediakan oleh Google Classroom. Di sini banyak kategorinya, ada umum, bahasa, dan sejarah. Misalnya nih teman-teman ngajar IPS misalnya, ini kelas untuk kelas IPS. Ini bisa dipilih aja di sini, nggak usah cari gambar lain gitu. Ini matematika dan sains, seni, olahraga. Oke, kita pilih salah satu, misalnya yang ini saja. Kemudian kita klik pilih tema kelas. Maka ini gambar kelasnya langsung terganti. Nah, sekarang kita nggak mau pakai gambar yang tersedia di Classroom ini, misalnya kita punya gambar sendiri. Caranya untuk memasukkan gambar kita menjadi gambar kelas ini adalah
Kita klik upload foto, kemudian pilih foto dari komputer Anda. Nah, mana nih fotonya, terletak di mana nih foto kita? Ini di komputer ya, drive di komputer kita. Saya kebetulan di sini yang pilih yang ini aja. Kemudian klik open. Kita tunggu upload. Nah, ini sudah keluar fotonya. Ini nanti yang tampil itu yang di dalam kotak ini ya. Ini kalau mau di setting dulu silakan. Kita gedein deh. Gini. Ini bisa diatur ya. Pokoknya yang nanti yang tampil di sini di gambar kelas itu adalah yang ada dalam kotak ini. Udah, kalau udah kita klik pilih tema kelas. Kita tunggu, nih masih mengubah. Tuh gambarnya sudah terubah ya. Nah, ini gambar kelas. Oke, itu tips dan trik yang kedua. Selanjutnya kita akan menambah pengajar. Ini kita cari kelas yang tadi lagi deh. Yang ini. Pengajar itu, nah di sini ada anggota. Kita akan tambah gurunya. Di sini guru cuma satu orang. Kemudian galeri, nah siswanya yang ini. Kita mau gurunya ini bukan kita sendiri, misalnya ada tim teaching gitu ya. Jadi gurunya kita tambahkan. Caranya, kita klik di sini undang pengajar. Kemudian kita ketik nama atau emailnya. Guru yang mau kita undang, kita ketikkan emailnya di sini ya. Saya akan ketik di sini. Ini email dari guru yang ingin saya undang. Ini dia. Kalau mau ada yang lain yang mau diundang, gurunya lebih dari 2 nih misalnya mau diundang lebih lagi ada lagi, tinggal kita ketikkan saja di sini lagi. Oke, kita undang satu orang aja deh. Setelah itu kita klik undang. Oke, nah ini telah diundang di sini. Kita akan coba jadi ini ya, jadi guru yang satunya nih. Kita akan konfirmasi undangannya. Oke. Nah, ini dia akun guru yang diundang. Karena tadi undangannya via email, maka si guru yang diundang harus membuka emailnya terlebih dahulu. Kita buka email. Nah, ini dia undangannya. Ada undangan dari Kemuning Galeri. Kita klik di sini. Nah, ini model undangannya ya. Jika Anda setuju, informasi kontak Anda akan dibagikan dengan anggota kelas dan aplikasi yang mereka izinkan untuk menggunakan Classroom. Kalau rasanya ini kurang jelas, silahkan pelajari lebih lanjut. Oke, kalau sudah jelas rasanya dan kita bersedia untuk menjadi guru lainnya di kelas yang diundang ini kelasnya, kita klik gabung. Klik gabung, nah mengajar di kelas bersama, kita terima. Tunggu. Nah, ini dia kelas yang tadi. Kita lihat nih, bener nggak sih kita udah masuk sebagai guru di kelas ini. Kita klik anggota. Nah, ini ya. Ini Kemuning Galeri tadi, ini guru yang baru masuk. Tadi gurunya 1, sekarang sudah ada 2. Oke, itu untuk menambah pengajar. Kalau mau tambah lagi ya silakan klik lagi, ketikkan lagi emailnya, dan seterusnya. Sama caranya kayak yang tadi. Oke, sudah ada 3 tips. Kita lanjut. Yang keempat, ada mengurutkan anggota. Ini anggota atau siswa ya. Ini siswa kita. Nih, ini kan sekarang nggak urut ya. Kita urutkan, ini kayaknya udah urut deh. Coba kita lihat di kelas yang satunya. Nah, di sini ini nggak urut nih. Harusnya A dulu di atas sampai Z ke bawah gitu. Nah, caranya kita tinggal klik di sini.
diurutkan berdasarkan mau nama belakang atau nama depan. Biasanya kalau kita di luar negeri ya, diurutkannya berdasarkan nama belakang gitu. Nah, kalau kita di Indonesia mah berdasarkan nama depan saja. Oke, sudah terurut ya. A, E, H, I, dan seterusnya sampai Y. Ini sudah terurut. Kalau mau mengurutkan dari nama belakang, ya tinggal klik saja. Ini dia. Oke ya, kita dari nama depan aja deh. Baik, itu tips keempat, mengurutkan anggota. Tips selanjutnya, kita akan menambahkan anggota. Nah, biasanya untuk bergabung di sebuah kelas, siswa akan memasukkan, gimana kelas kita? Akan memasukkan kode kelas yang kita bagi ya. Kan ini kode kelasnya ini nih. Siswa akan masuk berdasarkan ini. Mereka akan gabung di kelas dengan memasukkan kode ini. Nah, itu kalau siswanya yang masuk sendiri. Nah, kalau kita juga bisa menambahkan anggota sendiri gitu. Caranya, kita bisa klik undang siswa di sini. Kemudian ini ada link undangan. Ini tinggal kita salin link undangan. Terus udah kita share atau kita bagi link undangan ini secara pribadi ke siswanya gitu. Jadi siswa tinggal ngeklik ini aja. Oke ya, ini tinggal disalin, kemudian salinannya ini dibagi ke siswa yang kita ingin masukkan. Atau kita bisa ketikkan nama atau email lah ya, email siswa yang ingin kita undang. Sama seperti mengundang pengajar tadi, kita ketikkan saja emailnya di sini, kemudian akan terkirim langsung. Nah, ini kemudian kita klik emailnya, siapa lagi yang mau diundang, kita tinggal ketik lagi aja gitu. Setelah itu kita tinggal klik undang. Nah, email ini akan terkirim. Nah, ini nggak bisa nih, tidak dapat mengundang siswa karena siswanya sendiri sudah masuk. Tutup, kita batalkan saja. Ini siswanya sendiri sudah masuk gitu ya. Jadi udah nggak bisa diundang lagi. Oke, baiklah, kita lanjut. Itu tadi tips ke-6, menambahkan anggota. Selanjutnya, bukan ke-6 ya, ke-5 ya, menambahkan anggota. Kemudian, tips ke-6 ada menghapus anggota. Menghapus mah gampang, kita tinggal klik di sini. Terus ambil tindakan, keluarkan. Oke. Kalau kita mau mengeluarkan, mau menghapus, kita tinggal klik keluarkan. Atau kalau ingin di hidden, kita tinggal klik jangan tampilkan. Jangan tampilkan. Udah tuh. Jadi ini siapa namanya, Ahmad Haikal ini, apapun yang kita post di kelas kita nggak akan tampil di siswa ini. Untuk mengembalikannya ya kita tinggal bunyikan. Oke, itu tips ke-6, mengeluarkan atau menyembunyikan. Klik siswanya, kemudian ambil tindakan. Udah 6 tips ya. Selanjutnya yang ke-7, mengedit postingan. Nah, kita punya postingan, kita lihat di tugas kelas. Ini postingan kita semua ya. Nah, ini semua postingan kita. Kalau kita mau rubah, kita mau edit, kita tinggal klik di sini. Ada titik 3 ini. Kemudian kita edit. Ini mau diganti, misalnya tinggal diganti aja ya. Nah, ada lagi yang mau ganti gitu, ada lagi yang mau diedit, silahkan tinggal ngedit aja. Ini misalnya topiknya mau dirubah jadi apa gitu, tinggal ganti di sini. Setelah selesai, jangan lupa klik simpan. Itu mengedit postingan. Postingan juga bisa dihapus ya. Kita tinggal klik di titik 3 ini,
kemudian hapus. Udah. Ini edit, ini hapus. Oke, itu mengedit postingan. Selanjutnya kita akan menggunakan postingan yang sama untuk seluruh kelas. Di sini saya cuma punya satu kelas ya, 2 deh. Ada 2 kelas, kita coba ya. Kita akan buat sebuah postingan, materi misalnya. Nah, ini judul materinya apa, deskripsinya apa, terus materinya mana, silahkan ditambahkan. Saya tambahkan aja materi yang ada ya, ini pura-pura aja nih. Misalnya ini deh. Terus sisipkan. Postingan ini kita mau seluruh kelas dapat postingan ini. Tinggal kita rubah. Di sini ada untuk. Ini kan cuman untuk sini aja nih, karena kita membuatnya di kelas ini. Nah, kalau ada kelas lain di sini, kita tinggal checklist aja. Gitu ya. Kalau ada 10 kelas misalnya di sini ya, tinggal kita ceklik ke 10 hanya. Jadi nanti satu postingan ini akan muncul di semua kelas yang udah terchecklist ini. Paham ya? Nah, kalau udah, kita klik posting. Itu menggunakan satu postingan untuk seluruh kelas. Selanjutnya, kita akan gunakan postingan kembali. Misalnya, ini kelas yang tadi deh. Nah, caranya begini. Kita klik tugas kelas. Kemudian kita mau bikin tugas kelas misalnya di sini. Terus ambil tugas kelas, buat. Nah, dibuat ini kita bisa pakai ini, gunakan postingan kembali. Kita udah pernah bikin postingan nih sebelumnya untuk kelas mana gitu, dan kita ingin postingan itu kita pakai lagi di sini. Jadi kita klik gunakan postingan kembali. Nah, di mana letak postingan yang akan kita pakai lagi? Misalnya di sini nih, di kelas ini. Nah, di kelas ini ternyata banyak nih postingannya. Ya, kita cari, kita lihat mana postingan yang mau kita pakai lagi. Misalnya ini. Terus kita gunakan kembali. Kita tunggu. Nah, ini dia. Ini postingannya persis sama seperti yang pernah dipakai sebelumnya. Kalau menggunakan ini, menggunakan postingan kembali ini nggak boleh dirubah lagi ya. Nih, ada formulir di sini. Ini formulirnya tidak boleh dirubah lagi. Kan sebetulnya bisa dirubah nih. Kalau kita rubah di sini, maka di postingan aslinya, ini kan pakai postingan kembali nih. Nah, di postingan yang aslinya, kalau ini kita rubah, di aslinya juga akan berubah. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan postingan kembali, pastikan itu sudah clear dan tidak akan terubah lagi. Nggak akan diedit lagi. Karena sempat kalau diedit di kelas yang ini, maka di postingan yang tadinya juga akan terubah. Oke? Ini untuk menggunakan postingan kembali dengan catatan tidak boleh dirubah lagi. Kalau dirubah, maka akan berubah juga ya semuanya. Itu gunakan postingan kembali. Selanjutnya kita akan mengedit soal. Mengedit soal ini soal yang di Google Form ya. Kita tinggal edit di sini. Mau kita edit nih, kita tinggal klik di sini. Nah, kita akan dibawa ke halaman pengisian form itu sendiri. Oke, untuk mengeditnya kita tinggal klik di sini, edit formulir ini. Nah, ini tinggal di edit aja. Kita mau ngedit apanya ya, misalnya ini tinggal di edit, ini di blok dulu, tinggal ganti gitu ya. Kemudian yang ini juga mau di edit juga bisa, ini juga mau diedit. Ini misalnya pilihan ganda mau diganti jenisnya jadi
apa ya, drop down misalnya. Nah, kemudian ini, nah ini misalnya kalau mau diedit gitu ya, kita tinggal klik soal itu gitu. Bentar ya. Nah ini mau kita edit, kita tinggal klik saja di sini. Tuh, ini mau dihapus mungkin, atau mau ditambahin gambar mungkin. Cari tambah gambarnya. Atau ini kuncinya mau dirubah, kita klik kunci jawaban. Nah, ini tinggal diklik aja mana kuncinya. Tuh, misalnya ini batal gitu. Selesai. Terus ini mau dihapus ya tinggal close. Kemudian kalau soal ini yang mau dihapus, kita tinggal klik tong sampah ini. Ya, ini acak urutan opsi. Kalau tidak mau diacak ya tinggal kita lepaskan saja centangnya. Nah, kalau soal ini mau dihapus ya tinggal kita klik hapus. Kemudian misalnya ini soal nomor 1 gitu ya. Kita mau yang nomor 1 yang ini. Ini bisa tinggal ditarik saja ke atas. Nah, udah. Nih mau sebelum ini soalnya. Ini ya, yang ini yang diklik ya, yang titik 6 buah ini diklik, tarik aja ke atas. Udah. Oke ya. Oh, mau diganti model soalnya, silahkan tinggal diklik, pilih deh model yang mana yang mau. Oh, ini nggak wajib diisi, tinggal diklik aja ini. Ini nggak usah diacak, tinggal diklik. Mau dihapus, tinggal dihapus. Mau poinnya berubah, ini 1 poin misalnya jadi 2 deh, atau 3. Udah tinggal diganti aja. Kuncinya mau ditambahin. Tuh, selesai. Ini mengedit soal. Untuk mengedit soal ya, kalau poinnya diganti nih pastikan nih total poinnya harus 100 ya. Pastikan ini, hati-hati untuk mengedit poin. Oke. Ini untuk mengedit soal selesai. Selanjutnya masih dengan formulir ini. Kita mau apa ya? Memodifikasi form ini. Kita tinggal klik di sini, sesuaikan tema. Ada header. Header ini kepala, judul kepala di sini. Headernya mau kita kasih gambar, pilih gambar. Nah, ini gambar yang Google Classroom sediakan. Kita coba 1 ya. Misalnya yang ini. Terus sisipkan. Kita tunggu. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian warna temanya akan menyesuaikan dengan gambar ini. Kita nggak mau warna ini misalnya. Kita tinggal klik di sini, tambahkan warna ini misalnya. Tambah. Tuh. Terus latarnya mau kita ganti warnanya. Jadi ini mungkin. Ini deh. Oke ya. Kemudian mungkin misalnya teman-teman punya gambar sendiri nih. Nggak mau gambar yang ini. Kan upload gambar nih. Ini gambar yang disediakan oleh Google Classroom. Ini kan. Nah, ini banyak ini. Silahkan di otak-atik sendiri. Nih, masing-masingnya punya banyak gambar. Ini khusus anak-anak aja nih banyak ini. Tuh, ini banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman punya gambar sendiri ya, silahkan klik unggah. Cari mana gambar yang teman-teman mau. Misalnya ini. Nah, ini. Selesai. Kita tunggu, nanti akan berubah. Nah, berubah ya. Ini gambar kalau kita mau nih gambar kita. Sebetulnya sih kalau untuk gambar mah, ini udah banyak banget ini. Kita tinggal pilih aja ya. Kemudian warna untuk temanya juga sudah tadi. Nah, ini tema yang ini ya. Ini loh, yang ini loh. Bukan latar. Kalau yang warna yang ini nih, ini latar. Tema, terus kalau latar tuh.
Ini latar, nggak bisa ditambah warnanya. Kemudian font. Font ini kalau kita mau ganti jadi, ini dasar. Ini defaultnya seperti ini ya. Dasar nih, kalau kita pakai dekoratif, tuh tulisannya seperti itu. Ini cuma untuk soal-soalnya aja, jawabannya enggak gitu. Formal, lucu. Nah, kalau udah, kita tinggal close di sini. Udah lumayan cantik ya, udah nggak biasa gitu. Udah sedikit berbeda lah dari form pada umumnya. Oke ya, itu untuk modifikasi formulir kita. Selanjutnya, kita punya respon ya. Ini tidak ada responnya, kita cari dulu yang ada responnya yang mana ya. Di sini mungkin. Respon ini biasanya kan dalam Excel ya. Biasanya ini. Nih, kita klik di sini. Ya, tadi yang kita pelajari barusan ini, temanya diganti, gambarnya, latarnya juga warna temanya. Kemudian kita akan bekerja dengan respon sekarang. Respon, nah ini untuk ringkasan. Nih, dari sekian tanggapan, ini soal nomor ini nih, dari berapa tanggapan yang masuk ya? 36. 29 dari 3 tanggapan itu dari 36 tanggapan itu menjawab ini. Ini soal yang selanjutnya ini. Ini semua soal terpampang di sini. Ini ringkasan dari seluruh respon yang masuk gitu ya. Kemudian kita klik pertanyaan. Kalau pertanyaan, ini yang pertama nih Nurhayati, 1 tanggapan tidak dinilai. Berarti apa ya? Kita belum ngasih nilai ke siswanya. Memang kalau form nilainya langsung otomatis gitu ya. Kemudian individual. Nah, ini yang penting. Individual, kalau kita pakai individual ini, kita bisa melihat satu siswa ini salahnya di mana. Nah, ini kan yang sudah menjawab 36 orang nih. 36. Nah, ini siswa yang pertama, ini namanya. Ini nilainya gitu ya. Ini siswa yang kedua, ini nilainya. Ini namanya. Kita lihat, kadang siswa bertanya saya salahnya di mana. Kita lihat nih. Nah, ini dia. Ini salahnya di sini. Nih, masing-masing siswa kelihatan nih kesalahannya ada di mana. Oke, ini juga ini benar semua. Ini salah nih. Yang ini salah. Ini akan kelihatan per individu ya, per siswanya. Oke, kemudian kita akan lihat respon ini di Excel-nya. Kita close aja. Nah, ini respon ini akan diurutkan berdasarkan waktu pengerjaan. Jadi yang paling cepat itu paling atas. Ini di tanggal yang sama, yang duluan ngerjain letaknya paling atas. Sementara kita maunya di kelas ini terkelompokkan per kelasnya. Ini ada kelas H, G, D, macam-macam ya. Sekarang kita kelompokkan per kelasnya. Kita tinggal klik di sini. Kemudian urutkan sheet A ke Z. Berarti kelas yang paling duluan itu kelas A. Itu ya, A, B, C, D. Oke, sort data ini namanya, sort itu mengurutkan. Atau kita mau urutkan yang ini gitu. Namanya, kita akan urutkan namanya. Nah, ini kelasnya tetap akan berantakan, tapi ini sudah terurut berdasarkan abjad namanya. Abjad terdepan dari nama itu. Ini kita mau urutkan berdasarkan nilai tertinggi gitu. Kalau nilai tertinggi berarti urutkan sheet Z per A. Tuh. Ini kalau nilai tertinggi. Kalau kita mau urutkan dari nilai terendah ya berarti sheet A ke Z. Ini paling rendah. Oke. Nah, sekarang kita mau ini data ini kan online ya. Data ini ada di Google Spreadsheet. Kita mau download ini. Kita mau simpan data ini semua di komputer kita. Caranya gampang banget. Kita tinggal klik
File, Download, Microsoft Excel. Kita tunggu. Nah, ini udah ke download. Kita buka ya. Nah, ini dia. Sama ya. Nih, sama Huri Aini, ini juga Huri Aini, sama banget persis urutannya. Kalau kita mau edit yang di sini ya, kita tinggal klik dulu enable editing. Mau edit yang di sini, misalnya kita kumpulkan per kelas gitu. Ini kita blok dulu. Ini semua jawaban ada. Kalau misalnya teman-teman nggak butuh, ini ya, ini kan semua soal nih tergambar di sini nih. Kalau nggak butuh, ini tinggal delete aja. Saya teman-teman cuma butuhnya waktu pengerjaan, skor, nama, sama kelas. Ini udah enggak gitu. Karena di individual kan bisa dilihat. Ini tinggal di delete. Nih ya caranya. Dari sini saya klik kepala kolomnya, kemudian kita klik Ctrl Shift, panah samping kanan. Tuh, keblok semua. Kita tinggal klik kanan, delete. Udah. Terus ini mau dikelompokkan per kelas gitu. Kita blok dulu, kemudian sort and filter, ambil custom sort. Tuh, kita mau urutkannya di kolom yang mana? Taruhlah di kolom kelas misalnya. A ke Z ya, berarti kelas A yang paling atas. Tuh, sama kayak di ini tadi, di spreadsheet tadi. Kalau ini kan kita tinggal klik di sini ya, urutkan sheet A ke Z. Nah, kalau di sini kita mesti ngeblok dulu. Ini udah kesimpan di komputer kita nih, respon kita ya. Oke, untuk respon saya rasa cukup nih. Udah kita coba mengurutkan data, udah di-download juga. Oke ya, itu untuk respon. Selanjutnya, untuk penjadwalan dan tenggat. Ini kita close dulu. Ini kita edit. Klik edit. Di sini kan tidak ada batas waktu. Tidak ada tenggatnya. Nah, kita lihat kelas yang ada tenggatnya. Ini kalau nggak salah di sini ada. Nah, ini tenggat. Ini sebetulnya ya, bila teman-teman mengatur tenggat waktu di tugasnya, ini tenggatnya segini nih, lewat dari tanggal ini, lewat dari jam ini, siswa tetap bisa ngerjain ya, tapi keterangannya nanti siswa ini terlambat. Nah, kalau teman-teman ngasih tenggat tapi harus tutup di jadwal tenggat itu, teman-teman nggak bisa pakai ini aja, mesti pakai control accepting responses ya. Jadi diatur tuh ketika jam segitu sudah tutup soalnya. Bagaimana cara penggunaan control accepting responses? Kita udah share sebelumnya nih di video yang lama. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Ini kalau untuk tenggat, ini kalau tenggatnya di sini aja sih soalnya masih kebuka. Kalau siswa masih bisa ngerjain walaupun nanti keterangannya terlambat. Jadi untuk pengaturan waktu dengan menggunakan Google Classroom ini rasanya kurang maksimal gitu. Tetap harus ada add-on di soalnya. Oke teman-teman, rasanya cukup nih, udah 13 tips and trick Google Classroom yang saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Ini sih kayaknya kecil-kecil aja gitu, hal-hal sepele tapi kadang merubah sesuatu gitu. Walaupun kesannya sepele, tapi insya Allah ini bermanfaat ya. Silahkan dioprek-oprek lagi teman-teman, silahkan dicoba lagi tips dan triknya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Pantengin terus video kami ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan ditonton sampai habis. Teman-teman kalau butuh tutorial apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita sediakan tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.